Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Saiful Mukmin. Oke, Dalam Pak. acara malam ini kita akan memberikan feedback terhadap hasil asesmen talent mapping yang sudah Pak Saiful Mukmin lakukan. Nah, sebelumnya nanti dalam penjelasan yang akan saya berikan itu ada 5 poin yang akan saya sampaikan kepada Pak Saiful. Yang pertama nanti ada urutan bakat. Jadi ada urutan bakat. Urutan bakat itu nanti ada 34. Dari 34 itu nanti ada yang paling kuat, kemudian kuat, ada 7 yang paling kuat, ada 7 yang kuat, dan nanti kita akan membahas ada 7 bakat yang memang agak terbatas atau seringkali dikatakan lemah. Tapi lemah itu juga tidak akan membuat Pak Saiful itu terganggu. Nanti tinggal kita akan mensiasati seperti apa dia nanti, ya. Kemudian nanti ada peta bakat, di mana peta bakat itu nanti akan menggambarkan sebaran dari 34 bakat itu yang nanti terbagi dalam, ya, nanti terbagi ini pengantar itu terbagi dalam 4 bagian daerah. Jadi ada thinking namanya, ada stripping, ada influencing, dan ada relating. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian nanti ada juga potensi kekuatan, kemudian ada juga nanti SCM-nya. Jadi nanti ada yang memang pengakuan dari Pak Saiful, kemudian ada nanti yang keduanya memang betul-betul bakat Pak Saiful. Yang terakhir nanti kita akan bicara strength tipologi, yang kita akan bicara masalah personal branding. Oke Pak Saiful, Siap. jadi ada baiknya saya akan memberikan gambaran dulu kepada Pak Saiful, apa sih sebenarnya talent mapping itu gitu. Jadi talent mapping itu adalah sebuah asesmen kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola. Jadi pola yang akan di sini adalah bagaimana Pak Saiful berpikir, merasa, dan berperilaku yang produktif. Dan dengan itu nanti Pak Saiful dapat memperkirakan kualitas kerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Terutama peran saat ini Pak Saiful yang berada di yayasan pendidikan, ya pendidikan kan tempat Pak Saiful sekarang ini kan, ya, yang memang berada di bagian sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita akan lihat seperti apa. Nah, kemudian fungsi dasar talent mapping itu, ini ada 2 fungsi dia. Ada yang disebut dengan fungsi deskriptif, jadi menggambarkan bagaimana pola-pola kepribadian. Jadi sebenarnya talent mapping itu lebih kepada karakter kinerja, karakter kerja. Ada 34 karakter yang mana pada setiap orang nanti berbeda dia urutannya. Karena pada saat dia berbeda urutannya akan berbeda. Kemudian itu deskriptifnya. Nah, nanti akan berhubungan dengan bakat. Kemudian ada juga yang namanya prediktif. Jadi di sini itu akan menggambarkan kekuatan dan peran yang cocok untuk Pak Saiful lakukan. Supaya apa? Supaya yang pernah saya katakan 4E itu. Jadi pada saat kita bekerja, kalau sudah sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku yang ada pada diri kita, insya Allah 4E itu kita akan dapat. Ya, ada yang disebut dengan easy, kemudian ada merasa easy itu merasa senang, kemudian merasa mudah, kemudian excellent, dan juga akhirnya menjadi ada hasil yang kita dapatkan. Nah, kemudian kalau kita bicara bakat, karena di sini juga akan lebih banyak bicara bakat, 34 bakat nanti, yaitu bakat itu adalah karakteristik alami yang positif yang dapat menghasilkan produktif. Jadi kalau orang misalnya bekerja atau melakukan aktivitas tidak sesuai dengan bakatnya, itu biasa jadi dia tidak bisa produktif, bisa dia bekerja di tempat itu, tapi tidak produktif. Ya akhirnya itulah membawa perasaan tidak bahagia, perasaan senang, tidak senang, perasaan malas gitu. Nah makanya kenapa diperlukan menggali bakat orang itu seperti apa, sehingga nanti dengan bakat inilah orang itu akan bisa beraktivitas. Nah bakat dapat diamati dari cara berpikir, merasa, dan berperilaku secara alami dan konsisten. Jadi kalau bakat itu dia konsisten dan terus-menerus dilakukan, dan akhirnya menjadi sebuah kekuatan.
Nanti kita akan gali apa sih yang sebenarnya menjadi kekuatan Pak Saiful, apa yang menjadi faktor pendukung, dan nanti apa yang menjadi keterbatasan yang harus disiasati. Nah, sebagai gambaran, ciri-ciri bakat itu, yang pertama bahwa itu bakat itu unik untuk setiap orang itu berbeda. Jadi kalau komposisinya berbeda juga akan berbeda, jadi unik. Artinya tidak ada dua orang manusia yang sama, walaupun dia kembar sekalipun, karena memang berbeda pola bakatnya. Kemudian bakat juga merupakan dorongan berperilaku. Kemudian bakat juga bersifat alami, jadi dia dibawa sejak lahir itu sudah terbentuk bakat itu. Nah, tinggal nanti pengembangannya, apakah nanti setelah lahir, bagaimana peran pengasuhan, bagaimana peran pendidikan, bagaimana lingkungan, itu juga akan berpengaruh di dalam pengembangan bakat itu. Kemudian dia merupakan potensi diri seseorang. Makanya kalau kita tanya apa kekurangan, kadang-kadang orang agak lama mikir gitu kan. Jadi potensi diri ini harus kita kenal, karena tanpa mengenal potensi diri, kita akan sulit untuk maju. Nah, ini ciri-ciri bakat. Jadi dia nagih itu artinya selalu kita ingin. Itu nagih namanya. Kemudian kalau orang itu berbakat di suatu tempat, misalnya nanti dia berbakat di communication, itu ada dia orang itu senang berkomunikasi. Kalau dia punya bakat itu pada saat dia misalnya belajar public speaking, itu akan lebih cepat dia, mudah dan cepat belajarnya dibandingkan kalau orang yang tidak punya bakat atau lemah dalam bakat itu. Kemudian memunculkan kepuasan. Kemudian mudah mengalir dan lupa waktu karena saking asiknya dengan bakat itu. Kemudian bagus sejak awal. Ini ciri-ciri bakat itu. Nah, kemudian kita akan ada kekuatan. Setiap orang punya kekuatan dari bakat dan kekuatan itu. Jadi kekuatan adalah aktivitas produktif. Nah, ini menyenangkan, yang sebelah tadi menyenangkan, kualitas tinggi, memberi manfaat, yang disebut dengan AC. Jadi kita akan merasa mudah, merasa senang, bersemangat. Kemudian excellent, ada hasil, dan earn. Nah, bagaimana hubungan bakat dengan kekuatan? Karena nanti kan bakat inilah, kemudian dia akan menjadi potensi kekuatan, dan ada kekuatan. Makanya nanti dalam hasil time mapping ini, ada disebut dengan, ada 14 potensi kekuatan. Ya. Nah, kemudian ini konsep E tadi, jadi apa itu AC itu adalah prosesnya relatif mudah untuk dilakukan dan dikuasai dan tidak memiliki hambatan yang berarti. Ini AC. Makanya saya tanya kemarin lewat WA itu apakah pada saat Bapak melakukan aktivitas itu merasakan ini tadi, artinya mudah dilakukan, tidak ada hambatan, senang, jadi puas, senang, malah nagih istilahnya, lupa waktu, ini kalau sudah enjoy. Excellent, hasilnya sangat unggul dan berkualitas, lebih baik dari yang sebelumnya, dan earn. Nah, sebelum saya sampai ke urutan bakat Pak Saiful, ada yang Pak Saiful ingin tanyakan dulu konsep umumnya. Kemarin kan terkait 4E nih, alhamdulillah udah jelas nih. Ya. Oke, nanti sambil setelah saya jelaskan, Pak Saiful bisa bertanya langsung, atau nanti terakhir setelah saya selesai semuanya. Siap. Oke. Jadi kalau kita melihat yang pertama, yang saya bilang tadi urutan bakat Pak Saiful, itu ada 34. Jadi setiap manusia itu memiliki 34 bakat. Jadi setiap manusia punya 34 bakat. Nah, kalau kita lihat dari urutan bakat, ini yang pertama, ada urutan bakat 1, ya urutan bakat developer, kemudian futuristik, kemudian strategik, ya nanti saya akan jelaskan apa itu developer, apa itu futuristik, kemudian edition dan adaptability dan connectedness, ini 1 sampai 7 ini, itu adalah kekuatan yang dominan yang ada pada diri Pak Saiful. Artinya nanti kalau di dalam peta bakat itu menjadi warna merah dia. Nah, kemudian nanti 8 sampai urutan ke-14, ini bakat pendukung. Di mana ada yang disebut dengan common, ada responsibility, ada belief, brief, ada learner, ada relator, ada konsistensi, dan ada maximizer. Ini yang sampai nomor 14. Sedangkan yang 6 lagi, yang 15, dari nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini, itu bakat sedang. Jadi sedang, artinya bahwa dia tidak dominan, tidak lemah, tapi dia sedang.
Nah, 21 itu ada 7 lagi, 27, 21 ini sampai dengan 27 itu dikatakan bakat yang agak lemah. Ini nanti ditandai di dalam peta bakat itu dengan warna abu-abu. Kalau yang tadi sedang itu dengan warna putih. Kemudian kalau yang kuat, kalau yang 1 sampai 7 ini kan sangat kuat, dominan. Itu warna merah. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 8 sampai 14 itu dia warna kuning. Nah, kita lanjut tadi yang dari nomor 22 sampai 27 itu yang disebut dengan lemah, yang abu-abu. Kemudian dari 27, 28 sampai 34 itu boleh dikatakan bakat yang kalau kita bilang keterbatasan. Terbatas, ya ada tapi terbatas. Atau orang sering juga mengatakan bakat yang lemah. Nah, makanya ada istilah kita di dalam proses talent mapping ini, fokus pada kekuatan. Jadi nanti Pak Saiful itu fokus pada 14 bakat ini, jadi 1 sampai 14, dan siasati keterbatasan. Jadi walaupun misalnya kita lemah di fokus, jadi kita bisa nanti mensiasati dengan orang lain yang memang punya kekuatan fokus. Karena kita tidak bisa dia setiap manusia itu punya 34 bakatnya langsung, artinya orangnya langsung ada semua, enggak. Jadi ini urutan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi petanya. Nah, ini tadi kalau ini urutan dari 1 sampai 34. Ini urutan biasa. Nah, kalau kita lihat dari peta bakat, ini ada 4 wilayah. Ada yang disebut dengan thinking. Thinking itu adalah seseorang yang senang berpikir. Itu thinking. Nah, dalam artian senang berpikir ini, ada 2 bagian lagi, apakah otak kanan maupun otak kiri. Nah, otak kanan itu kayak Pak Saiful ini kalau dilihat dari thinking, ini kuatnya di berpikir dengan otak kanan. Ya, otak kanan. Jadi futuristik itu artinya Pak Saiful tuh punya bayangan yang begitu tampak untuk masa depan. Jadi 5-10 tahun itu sudah tergambar. Jadi Pak Saiful itu punya gambaran bahwa kira-kira 5 tahun ke depan, visi ke depan itu udah jelas. Jadi seolah terbayang di dinding seperti film itu, oh kira-kira 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu akan seperti ini. Itu futuristik. Kemudian strategik, ini kuat juga pada diri Bapak, ini hubungannya dengan Pak Saiful mampu untuk melihat atau memberikan gambaran beberapa alternatif strategi. Jadi strategi bisa sangat mampu untuk mengidentifikasikan, jadi istilahnya di situ, mampu mengidentifikasikan atau mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi. Jadi ada strategi. Jadi ada poin A, poin B, poin C, poin D. Jadi apabila ada satu masalah ini mampu untuk membuat alternatif. Plan A, plan B, plan C. Itu orang strategik. Jadi bisa jadi kalau pas rapat, bisa saja karena Pak Saiful kuat di strategik, itu biasanya ngasih saran. Kita bisa 1, bisa 2, bisa 3. Itu ciri-ciri orang yang strategi. Kemudian edition. Ini banyak ide nih. Yang namanya orang edition itu selalu mampu berpikir out the box. Selalu hal-hal yang baru. Memiliki gagasan dan ide yang solutif dan inovatif. Jadi kalau kita hubungkan dengan kekuatan di thinking. Nah, kemudian ada learner di sini. Learner itu adalah yang kuning. Ini pendukung yang mana menggambarkan Pak Saiful senang belajar. Jadi learner itu senang belajar. Jadi apa saja dipelajari gitu kan. Tapi kalau dilihat dari segi learner dan input, senang belajar tapi tidak terlalu banyak mencari informasi-informasi, artinya tidak terlalu aktif mencari informasi, hanya mencari informasi yang penting saja. Tapi kalau inputnya merah, itu apapun dia akan cari, seminar apapun dia cari, itu kalau orang yang learner. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sini penyebarannya, ada yang namanya thinking tadi, senang berpikir. Kemudian kalau stripping, ini daerah stripping ini, itu berhubungan dengan semangat atau ketekunan.
Nah, di sini ada ya kalau kita lihat dari warna saja, ada warna konsistensi kuning, responsibility dan brief. Nah, kalau konsistensi itu akan berbeda nanti dengan disiplin. Kalau konsistensi itu berhubungan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kalau dilihat di sini konsistensi Pak Saiful ini juga cukup bagus, artinya bahwa tidak mau keluar dari aturan-aturan yang ada. Jadi kalau sudah A ya harus A. Gitu. Jadi seolah sepertinya kalau orang melihat kok kaku banget gitu loh. Jadi tetap mengikuti apa yang sudah disepakati, itu yang disebut dengan konsistensi. Nah, kemudian ada responsibility, ada tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab sekecil apapun yang sudah dijanjikan atau ingin dilakukan, ya harus bertanggung jawab. Itu responsibility. Kemudian ada brief. Brief itu berhubungan dengan membantu orang dengan tulus. Ya, karena kalau ini kuning, jadi siap membantu orang, jadi lebih mendahulukan diri orang lain daripada diri sendiri. Jadi menolong orang dengan tulus. Nah, kemudian kita lanjutkan di area influencing. Ini area influencing ini berhubungan dengan orang lain, tapi lebih banyak mempengaruhi. Jadi hubungan dengan orang untuk mempengaruhi. Nah, di sini Bapak artinya cukup kuat itu di common. Jadi bisa menjadi seorang pemimpin atau berani untuk mengambil sebuah keputusan yang common. Kemudian maximizer. Maximizer itu ingin membuat sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau sekarang misalnya sudah cukup baik, besoknya harus baik, lusanya harus sangat baik. Artinya selalu membuat hal itu harus lebih baik dari sebelumnya. Ini yang disebut dengan maximizer. Jadi kita lihat yang wilayah-wilayah ini saja dulu. Kemudian yang keempat, relating. Relating itu berhubungan dengan bekerja sama. Jadi berhubungan dengan orang lain untuk bekerja sama. Nah, di sini ada namanya developer. Jadi Bapak sangat senang membimbing, memajukan dan mengembangkan potensi orang lain. Ini developer. Kemudian ada relator. Kalau relator itu senang untuk berhubungan. Jadi untuk memperbesar kelompok. Itu namanya relator. Kemudian ada yang disebut dengan includer. Nah, includer itu menyukai kebersamaan. Jadi ya senang bersama orang. Jadi nah, kemudian ada adaptability. Ini merah juga, artinya sangat kuat pada diri Bapak. Berhubungan dengan Bapak ini sangat mudah, jadi Pak Saiful ini sangat mudah untuk menyesuaikan diri walaupun kondisinya tiba-tiba berubah. Karena ada orang yang sulit loh. Tapi kalau Pak Saiful ini dengan melihat adaptability yang merah ini artinya kalau ada tiba-tiba perubahan yang mendadak di kantor Bapak. Nah, Bapak nggak merasa misalnya wah kok sulit banget gitu. Tapi Bapak dengan kemampuan adaptability ini sangat mudah menyesuaikan diri dan tetap tenang terhadap perubahan yang mendadak di luar rencana. Jadi artinya tidak pernah mengeluh, artinya bisa cepat melakukan penyesuaian diri. Kemudian ada yang disebut dengan connectedness. Nah, kalau ini connectedness ini berhubungan dengan Bapak. Jadi Pak Saiful selalu melihat keterkaitan antara satu sebab dengan sebab yang lain. Jadi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mempertimbangkan, menerima, meyakini secara penuh bahwa sesuatu itu terjadi sebab akibat. Jadi boleh dikatakan tingkat kepasrahannya terhadap sesuatu itu tinggi gitu. Jadi ini connectedness itu hubungannya dengan dengan yang maha kuasa. Tapi yang jelas connectedness itu akan selalu melihat sebab akibat. Ada keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Ini yang Pak Saiful lakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari peta bakat ini, dari penyebaran yang ada, bakat penyebaran ini thinking dan relating. Ini yang kalau lihat dari daerah ini. Ini menggambarkan bahwa orangnya, jadi Pak Saiful ini, dari penyebaran bakat ini terlihat bahwa termasuk dalam kategori people expert. Jadi Bapak ini boleh dikatakan, kalau dari talent mapping ini, Pak Saiful dikatakan sebagai people expert, karena kombinasi thinking dan relating. Itu kombinasinya. Nah, apa itu people expert? Nah, di sini menggambarkan bahwa Pak Saiful termasuk pribadi yang cerdas, senang mempelajari, dan
berhubungan dengan orang lain. Jadi Bapak senang belajar karena senang berpikir dan senang berhubungan dengan orang lain. Ini hubungannya dengan people expert. Kemudian ahli dalam memberikan manfaat bagi orang lain dengan ilmunya. Nah, kalau Pak Saiful sekarang backgroundnya apa Pak Saiful? Saya guru, jadi Guru. guru pendidikan agama Islam. Nah, jadi dengan keahlian dengan Bapak sekarang sebagai guru agama Islam, artinya itulah keahlian Bapak yang bisa memberikan manfaat. Ya, itu dia. Kemudian menuntut penguasaan knowledge dan skill tentang manusia. Jadi berhubungan dengan itu. Kemudian membutuhkan juga waktu dan proses untuk membangun kepercayaan kepada orang. Nah, sehingga ada skill nanti yang kita tingkatkan karena kalau kita bicara juga peta bakat ini kan tidak cukup bakat. Tapi ada yang disebut dengan TASK. Itu kalau kita. Jadi setelah kita tahu talent, jadi T itu talent. Jadi kita sudah tahu tadi ada 7 bakat Bapak yang dominan. Yang tadi ada developer, ada futuristik, ada strategik, ada includer, ada edition, ada adaptability, ada connectors. Itu kekuatan yang dominan. Kemudian nanti ada yang tadi dikatakan yang cukup pendukung atau kuat, jadi sangat kuat yang 7 tadi. Kemudian yang mendukung atau kuat ada command, ada responsibility, kemudian ada brief, ada learner, ada relator, ada konsistensi, dan ada maximizer. Nanti ditambah dengan, nah tadi kita belum bicarakan yang kelemahan Bapak. Ya, kalau di dalam peta bakat ini, di situ ada warna hitam, itu menggambarkan keterbatasan Bapak. Nah, nanti kita bicara baru T dulu, baru baru talent dulu. Nanti apa itu A-nya, kemudian apa itu T-nya, apa itu K-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat kelemahan tadi, kelemahan yang ada ini warna hitam tadi. Jadi ada yang disebut dengan disiplin. Ini nomor 1 di disiplin. Nah, ini yang disiplin ini hitam. Disiplin itu sebenarnya berhubungan dengan kita yang membuat aturan sendiri. Berbeda kalau yang dengan konsistensi, dengan disiplin. Nah, kalau konsistensi itu ada aturannya, tertulis dia. Tetapi kalau disiplin itu lebih kepada pribadi kita. Misalnya kita mau bangun setiap pagi jam 5, kemudian saya berangkat ke kantor jam 7, sampai kantor saya begini, dan itu terus dilakukan, artinya kita disiplin. Nah, artinya kalau hitam di disiplin, berarti Pak Saiful ini kurang bisa bekerja dengan teratur. Ya, kemudian nanti kurang terencana, dan terkadang dapat keluar dari prosedur yang sudah ada. Ini karena hitam itu. Nah, kemudian fokus. Fokus ini juga hitam. Hitam dia warnanya, artinya terbatas. Nah, fokus itu menentukan kalau orang yang punya fokus merah itu dia akan bekerja dengan urutan prioritas. Tapi karena ini hitam, itu jarang menentukan urutan prioritas. Nah, kemudian bertindak kurang efisien, kadang tidak tepat waktu dalam aktivitas keseharian. Nah, ini karena fokus. Fokus itu karena warna hitam. Kemudian ada signifikan di sini. Nah, signifikan itu juga hitam. Apa itu signifikan? Ini signifikan ini berhubungan dengan Pak Saiful dalam aktivitas apapun itu tidak senang dipuji orang. Jadi tidak memerlukan pujian, tidak memerlukan apresiasi terhadap pekerjaan yang dihasilkan. Jadi dia bekerja begitu saja. Tidak dipuji pun Pak Saiful tidak berpengaruh gitu. Karena kan ada orang kalau kadang-kadang bekerja minta dipuji atau menunjukkan sesuatu atau tambah dipuji orang tambah produktif gitu. Tapi kalau Pak Saiful ini bukan orang yang senang untuk dipuji atau untuk mendapatkan apresiasi. Jadi itu signifikannya. Kemudian self assurance ini hitam juga di fluencing ini untuk mempengaruhi orang lain. Jadi signifikan ada self assurance ini hitam. Ini berhubungan dengan kurang berani mengambil risiko dan memutuskan segala sesuatunya sendiri. Jadi di sini lebih artinya kalau kita berbicara bahwa kepercayaan diri Pak Saiful itu agak rendah. Ya apalagi misalnya masalah-masalah yang betul-betul yang berat itu masih membutuhkan orang lain untuk mencari solusinya. Kemudian
ada competition di sini. Ada yang hitam competition. Nah, ini hitam. Ini artinya Pak Saipul tidak menyukai ya persaingan. Artinya bahwa Bapak dalam tidak ada istilahnya menang kalah. Karena kalau namanya persaingan itu biasa kompetisi itu saya harus menjadi yang terdepan. Nah, Pak Saipul itu tidak punya gambaran bahwa saya harus mengalahkan si A atau mengalahkan si B. Jadi bisa jadi Pak Saipul memiliki standar tersendiri. Saya anggaplah kalau Pak Saipul misalnya sukses itu menurut ukuran Pak Saipul. Jadi tidak sukses itu bisa melihat orang lain kemudian mengalahkan di atas orang itu. Nah, itu competition namanya. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya deliberatif. Yang hitam di sini, deliberatif. Nah, ini. Deliberatif. Ini hubungannya dengan ya bahwa ini orangnya atau Pak Saipul orangnya kurang hati-hati dalam bertindak. Jadi ada ibaratnya kalau orang deliberatifnya itu merah, itu dia melihat dulu baru melompat. Nah, kalau Pak Saipul ini kadang-kadang melompat dulu baru melihat. Nah, jadi agak ceroboh dan kurang waspada dan mengambil suatu tindakan. Nanti kalau keliru saya menjelaskan, bolehlah Pak Saipul menjelaskan atau memberikan contoh kira-kira dalam hal apa misalnya deliberatifnya itu tidak hati-hati dulu misalnya. Jadi ini yang disebut dengan peta bakat. Jadi yang saya kembalikan bahwa yang merah ini adalah yang kuat. Ini merahnya dia menyebar di sini merah dan kuning. Ini juga merah dan kuning. Artinya bahwa kalau ini kan hanya kuning saja, hitam putih. Nah, makanya sehingga kalau dilihat dari kombinasi itu lebih ke thinking dan relating. Ya. Nah, dari sini akan muncul ya jadi nanti dari kekuatan, kemudian pendukung dan kelemahan itu dia muncul menjadi potensi kekuatan. Nah, jadi ada 14 potensi kekuatan yang tadi kalau dikembangkan menjadi kekuatan. Nah, kalau ini tidak harus 14-nya yang kita ambil gitu. Tapi nanti dari bisa 2, bisa 3 yang akan kita perkuat dia sesuai dengan profesi kita saat ini. Nah, kalau saya lihat dari aktivitas Pak Saiful, kemudian saya lihat dari tugas perannya yang ada saat ini, sebenarnya sudah dikatakan masuk di potensi kekuatan itu. Misalnya contoh, di sini ada yang disebut dengan, ya kalau kita lihat potensi kekuatan Pak Saiful ada ideating. Nah, kalau tadi kan kita lihat di peta kekuatan itu atau di kekuatan itu, ini kan karena berpikir dengan otak. Lebih banyak otaknya, jadi Pak Saiful ini orang yang memunculkan ide-ide. Jadi ide-idenya itu banyak, bisa melontarkan gagasan atas berbagai hal yang ada di tempat Bapak atau bisa jadi di tempat lain. Kemudian ada strategi. Jadi Bapak bisa memilih karena ada strategi yang kuat. Jadi bisa strategi, bisa visioning, karena tadi visioning itu berhubungan dengan futuristik. Kemudian ada creatingnya, karena ada ide di situ. Ada conceptualizing, kemudian ada design, nanti bisa dibaca lebih lanjut sama Bapak. Tapi bagaimana memanfaatkan ini? Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya dari pekerjaan Bapak sehari-hari sebagai pengembang SDM, tadi ada rekrut kalau nggak salah, kemudian ada penempatan, sama ada pengembangan. Nah, di sini kalau kita lihat dari potensi kekuatan ini, misalnya kalau kita bicara masalah pengembangan. Nah, Bapak memang punya developing yang di nomor 8. Ini developingnya ada. Nah, kemudian ada juga menyampaikan informasi, informing. Karena kan kalau sekali waktu menjadi coach, menjadi mentoring, kan informing penting. Ya. Kemudian ada guiding di sini. Guiding itu memandu orang atau pihak lain yang dapat menemukan sasaran atau jalan yang telah ditetapkan. Nah, itu berhubungan dengan developer yang Bapak punya. Kalau orang developer itu dia ingin mengembangkan orang lain. Nah, ini dari 14 potensi itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, di sini ada strength, cluster map. Nah, di sini ada warna. Pertama, di sini ada bagian luar. Ini ada bagian luar. Itu waktu Bapak mengisi
kuesioner yang 170 pernyataan waktu lewat online itu. Ini kan ada yang kita pilih waktu itu sangat sesuai sampai dengan tidak sesuai kan waktu itu. Waktu Bapak ada berapa 7 atau 5 pilihan di situ. Ada 5 pilihan. Nah, kenapa dia warnanya putih? Ini lebih banyak putih yang ini. Itu karena bisa jadi Bapak mengakui bahwa hal itu banyak netralnya yang Bapak pilih. Banyak cukup gitu. Tetapi sebenarnya ada yang area kuning yang di dalam. Kalau area kuning ini atau merah yang ada di dalam itu lebih menggambarkan bakat Bapak yang ada. Bapak memiliki bakat itu walaupun misalnya di sini putih tapi sebenarnya Bapak punya kekuatan, punya bakat yang Bapak tidak sadari. Nah, kemudian ada hitam. Hitam itu memang tidak berbakat. Yang kalau kita lihat yang di T. Nah, sebelumnya perlu kita kasih gambaran dulu, Pak Saiful. Ini kan ini dibagi menjadi 8 area. Kalau kita kembali lagi menjadi yang tadi 4 kalau di peta bakat. Tapi kalau di strength cluster map itu artinya bahwa kita ingin melihat daerah kekuatan. Jadi ini peta kekuatan. Dibagi menjadi 8 cluster. Yang mana yang pertama ada namanya networking. Nah, nanti sebenarnya Bapak bisa memperkuat ini networkingnya karena kalau kita lihat daerah networking ini bakat Bapak kuning loh ini. Gitu. Tapi Bapak selama ini mengakui tidak cukup saja gitu. Padahal sebenarnya ada potensi. Atau sama kayak ini merah. Merah ini daerahnya, ini ada juga artinya nih. Warna merah di mentoring. Jadi sebenarnya Bapak punya kekuatan untuk mementoring orang, tetapi sebagai mentor. Tetapi selama ini Bapak menganggap bahwa biasa-biasa saja. Mengaku saya cuma bisa biasa-biasa. Padahal Bapak punya kekuatan, potensi untuk bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan mentoring. Itu yang pertama di sini. Nah, itu end to networking. Networking itu berhubungan dengan jaringan atau membina hubungan dengan orang lain, artinya punya hubungan luas. Kemudian ini headman. Jadi cenderung mempengaruhi orang lain. Kalau S ini serving. Serving itu melayani. Nah, ini melayani ada juga kuning, ya kuning putih. Bapak punya potensi, tapi belum nampak dalam aktivitas gitu loh. Nah, kemudian ada namanya GI. GI itu berhubungan dengan generatif idea. Nah, karena Bapak tadi di dalam peta bakat atau dalam kekuatannya lebih banyak kekuatannya di daerah thinking, ya thinking otak bagian kiri tadi, left-nya yang merah semua yang ini. Nah, ini kan. Nah, ini di right daerah otak kanan. Nah, ini juga menggambarkan bagian kanan yang GI ini, otak kanan. Jadi GI ini berhubungan dengan ide. Jadi Bapak sebenarnya lebih banyak atau mampu untuk ide-ide lebih banyak. Karena ini kalau kita lihat, ini ada merah, ini merah, ada 4, 5 merah. Artinya Bapak kuat di bagian ide. Jadi bisa membuat konsep, bisa membuat kreatif, bisa membuat misalnya program pembelajaran, bisa pokoknya kreatifnya banyak, lebih mampu ke daerah kreatif. Karena kalau kita lihat di sini berhubungan dengan kreatif itu, Bapak bisa menjadi designer. Designer itu bukan hanya sekedar mendesainer pakaian, tapi bisa mendesainer misalnya kayak pola apa pembelajaran di sekolah Bapak, bagaimana membuat pola-pola baru supaya pembelajaran akan lebih menarik. Nah, ini hubungannya dengan designer. Kemudian creating. Nah, ini orang creating itu orang kreatif. Kemudian ideating. Kemudian strategizing dan visioning. Nah, jadi Bapak kalau kita lihat dari peta ini itu kuatnya di daerah ide-ide. Kalau ini lebih kepada motorik, lebih kepada daerah indera kalau ini lebih kepada otak. Jadi ini lebih banyak. Jadi aktivitas Bapak itu bisa di tempat yang memang ya sebagai perencana, nanti akan ada gambarannya seperti apa sih yang bisa Bapak kerjakan. Nah,
Kemudian ada TE. TE itu teknik. Ini Bapak nggak ada sama sekali teknik. Tidak kuat, tidak punya bakat teknik. Kemudian elementari juga tidak ada. Walaupun ada kuning tapi tidak maksimal. Artinya bahwa ini pengakuannya yang ada tapi secara bakat tidak ada, biasa-biasa saja. Kemudian ada R ini rationing, otak kiri bawah, ini otak kiri atas. Itu T itu yang disebut dengan thinking, ini R itu rationing. Jadi Bapak itu lebih banyak menggunakan ide-ide. Jadi untuk hal thinking, untuk hal rationing itu sama sekali, misalnya anggaplah kalau kita hubungkan dengan evaluating, ya itu biasa-biasa, bisa saja tetapi tidak maksimal, tidak berbakat di situ gitu. Nah, ini dia. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di setelah ini wilayahnya, jadi Bapak itu lebih banyak di Pak Saiful lebih banyak di GI ini. Jadi lebih banyak di daerah aktivitas individual otak kanan untuk memikirkan hal-hal baru dan menjawab masalah ke depan. Jadi ya cocoklah dengan Bapak tadi yang kalau kita lihat yang besar tadi, yang utama itu ada yang disebut dengan developer, ada futuristik, ada strategik, ada edition. Nah, itu berhubungan memang dengan otak. Jadi Bapak itu lebih banyak sebenarnya berpikir, bekerja dengan berpikir, dan berhubungan dengan banyak orang. Tapi kalau disuruh memimpin, atau disuruh mempengaruhi, itu ya bisa tapi kurang maksimal. Nah, kemudian kalau dilihat dari personal branding, nah inilah Bapak aktivitas personal branding itu. Jadi Bapak punya 5 personal branding yang disebut dengan strategis. Jadi Bapak bisa memilih jalan alternatif. Jadi kalau di sekolah sekarang itu, kira-kira jalan mana sekolah ini mau divisi seperti apa, kemudian kita akan bawa kemana dia pendidikan ini, seperti apa kita bawa sumber dayanya. Nah, ini bisa dengan strategi-strategi apa. Oh, kita begini, kita melakukan ini misalnya. Kemudian visionorinya, nah kira-kira 5 tahun ke depan sekolah kita mau seperti apa. Misalnya itu visioner, kreator, motivator, dan ada disebut dengan arrangers. Nah, sehingga kalau saya melihat di sini, setelah saya tadi sempat mempelajari, nah Bapak, kalau ditanya, Bapak selain yang saat ini yang bisa dikembangkan, itu bisa untuk perencana. Jadi perencana, karena di situ kan ada kreatif, ada kreator, ada strategik, ada visionary. Jadi sebagai perencana, ya anggaplah di sekolah itu, di yayasan itu, merencanakan, ya merencanakan SDM-nya seperti apa, merencanakan 5 tahun ke depan seperti apa. Bisa juga tetap bisa menjadi guru, bisa tetap menjadi yang tadi, yang kadang-kadang menjadi mentoring, yang menjadi pengembangan, tidak masalah. Karena memang Bapak bisa juga menjadi motivator. Jadi sebagai perencana, sebagai motivator, dan sebagai development, pengembang. Nah, tinggal nanti apa yang memang Bapak rasakan. Misalnya tadi ada hubungannya dengan bagian administrasi, misalnya tadi Bapak sempat waktu kita WA itu, Bapak bilang saya lemah di administrasi. Nah, bisa saja agak lemah di situ karena ketidak administrasi itu membutuhkan keteraturan. Membutuhkan keteraturan kita bekerja, kemudian membutuhkan fokus, membutuhkan deliberatif. Nah, karena itu yang lemah, nah ini akan mempengaruhi Bapak pada saat melakukan aktivitas yang bersifat dengan administratif. Jadi kalau dilihat dari bakat Bapak, memang tidak mengarah ke administratif, tapi lebih mengarah ke tadi perencana, sebagai orang yang mengeluarkan ide, yang jadi kalau boleh dibilang Bapak lebih pas di bagian perencanaan dan pengembangan. Kalau kita berhubungan dengan sumber daya manusia, misalnya individual, nah di sini ada yang di bakat Bapak yang namanya individualization. Itu di urutan ke-27. Nah, ini berhubungan dengan kalau ini dia di urutan 27 artinya untuk mengenal karakteristik atau perbedaan unik setiap manusia itu ini agak kurang. Karena kalau kita ingin mengembangkan sumber daya manusia kan kita harus tahu setiap orang itu kayak apa karakteristiknya sehingga gak mudah kita lakukan. Tetapi kalau sekedar kita misalnya tadi sebagai pengajar, sebagai mentor, ya kan kita cukup dengan
punya ya developer, punya edition, punya common-nya ada, responsibility-nya, brief-nya ada, nah, learner-nya ada, artinya itu bisa mendukung gitu. Nah, jadi saya pikir itu saja dulu. Nah, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Silakan Pak Saiful. Terima kasih Pak Ya, atas feedbacknya nih. ya, Kemarin waktu dapat hasilnya ini saya juga baca-baca tapi memang tidak selengkap seperti penjelasan kan. ya, Kalau 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 dijelaskan begini jadi gamblang jadi ya. dijelasannya. Hmm. Terutama yang tadi kolom di bagian halaman ya ini Pak, Ini ya, yang di bawahnya ini ini yang ya, strength cluster map tuh. ya, Jadi saya kurang paham isinya ini kemarin waktu ya. dapat hasilnya. Nah, nanti kalau Bapak mau baca lagi, itu bisa deh karena ini kan aktivitas. Hmm, 114 aktivitas yang dilakukan. Nah, nanti warna-warnanya menggambarkan itu tadi. Jadi kalau warna abu-abu itu lemah, hmm, lemah. Pengakuan Bapak berarti di sini lebih ke sangat jarang misalnya. hmm, Di situ kalau yang merah itu sesuai, kan sangat sesuai, kemudian cukup, kurang sesuai, sangat tidak sesuai. hmm, Nah, jadi lebih banyak putihnya. Bisa saja bahwa putih ini juga terjadi karena memang kita belum punya pengalaman juga di bidang itu gitu. hmm, Nah, berbeda dengan hasil saya gitu. Berbeda dia. Ada yang memang di sini kalau dia kebetulan luar dan dalam itu sama-sama merah, berarti ya kuat. hmm, Kebetulan kayak saya misalnya di hasil yang ini di analytical itu dia di poin yang berapa itu? Ada analytical hmm, di analyticalnya karena itu kecil gambarnya. Dia di sini dia nah itu merah dua-duanya. Kalau hmm, ini Bapak nih kebetulan ungu-ungu hmm, gitu. Padahal sebenarnya di dalam kalau di sini kan urutannya ada nih. Analytical Bapak di sini nomor berapa dia? Sesuai dia biasanya. Nah, di sini nomor 24 betul. hmm. Jadi Bapak memang tidak menyukai Cek, 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 Pak. oke? Okay? Oke. Putus lagi tadi. Oke. Okay. Ya, apa lanjutkan Pak Saiful apa yang mau ditanyakan lagi? Nah, mungkin yang di bagian kelemahan tadi Pak, di bagian Ya, keterbatasan. ya. Saya ada bagian
di apa di atas tadi Pak, yang warna hitam. Ya, yang hitam ya. Itu yang deliberative sama achiever. Nah, itu mungkin yang perlu saya penjelasan lagi. Ya, kalau achiever itu berhubungan dengan motivasi dalam bekerja. Hmm. Di sini kalau kita lihat warna hitam di achiever itu motivasi dalam bekerja kurang, Hmm. tidak termasuk pekerja keras yang Hmm. dapat menunjukkan pekerjaan yang ditangani dengan cepat. Itu kalau Hmm. achiever itu. Nah, bisa saja memang ada tipe-tipe orang yang memang tidak achiever. Hmm. Tidak cepat dia bertindak. Nah, kenapa? Karena juga ada faktor-faktor seperti misalnya anggaplah analytical, tapi ini analyticalnya abu-abu. Hmm. Nah, tapi di sini bahwa berhubungan dengan bisa saja bahwa motif saat ini Bapak merasa kenapa dia menjadi hitam itu karena bisa jadi tempat Bapak sekarang itu Bapak kurang merasa enjoy bisa saja. Hmm. Nah, sehingga pada saat menjawab bahwa itu menjadi hitam itu karena banyak pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan bekerja cepat, bekerja dengan motivasi yang menuju pekerjaan dengan cepat. Kan ada orang yang bersegera. Hmm. Nah, kenapa Bapak menjadi ini karena achiever ini orang yang bekerja keras, dia langsung bekerja. Kalau ada ide langsung dia kerjakan, itu dia orang achiever. Jadi dia bersegera melakukan aktivitas itu. Jadi tidak berpikir lama, tidak berpikir segala macam. Nah, tentunya kalau di sini ini kan berhubungan dengan apakah memang pekerjaan itu harus segera atau tidak. Karena berhubungan juga dengan strategi ini salah satu faktor yang menghambat atau membuat pekerjaan itu menjadi lambat. Karena ini kan mencari alternatif. Bisa saja Bapak ada pekerjaan, tapi Bapak karena ingin tadi ada maximizer, ya ada maximizer ini cukup kuat juga. Kemudian ditambah dengan strategik, ya, konsistensi, responsibility. Jadi orang bisa berhati-hati. Jadi tidak bersegera dia. Oh kalau saya jalan ini nanti begini, kalau saya jalan begini, begini, ini jalan ini begini. Nah, tapi ada orang yang sebenarnya dia bekerja, nanti resiko belakangan, itu ada. Nah biasanya orang yang keeper itu, dia kerja dulu, perkara resiko itu belakangan. Nah bisa jadi Bapak di sini adalah bukan termasuk pekerja keras, bukan orang yang menuju pekerjaan yang segera, itu karena lebih memikirkan resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi terkesan lamban gitu. Jadi achiever itu terkesan lamban. Tapi tentunya lamban itu karena tadi strategik bisa jadi dibuat mencari jalan. Kemudian dia harus sempurna. Nah, itu jadi di situ jadi penyebab kenapa menjadi dia dalam bekerja itu tidak cepat gitu. Dia tidak kita anggap bahwa bukan pekerja keras. Gitu. Jadi seperti itu achievernya. Kalau yang deliberatif tadi Pak, yang deliberatif. Nah ini Bapak cenderung melompat sebelum Oh iya melihat. yang tadi ya. Sembrono, Ya, tadi Sembrono. ya agak ceroboh dan Nah, kurang waspada. Kalau kompetisi itu nggak terlalu nggak ada masalah kalau udah hitam itu karena kan itu juga kita bisa untuk berkompetisi tidak harus dengan orang lain, tapi bisa juga dengan kita menentukan standar sendiri. Kalau ini lebih kepada kalah menang dan kalau kompetisi itu lebih kepada saya harus selalu menjadi orang nomor satu. Kalau Pak Saiful ini sepertinya nggak mau menjadi orang yang selalu nomor satu. Sama saya juga kompetisinya juga hitam juga. Karena saya memang nggak mau menjadi orang nomor satu. Biarlah karya saya yang berbicara. Ini Pak, saya kira itu aja mungkin yang Ya, yang saya terima kasih banyak ini diberikan feedback terkait ini, oke. Sama terutama ya. terutama apa terkait dengan keterbatasan-keterbatasan, kemudian Ya. hal-hal yang bisa dikembangkan, Hmm. kemudian apa ini waktunya sangat berharga nih kayaknya Bapak nih.
sampai bisa meluangkan Sama-sama. waktu. Iya, Terima kasih banyak. sama-sama. Dan kita terus berhubungan kalau memang ada hal-hal yang diperlukan. Siap, Pak. Siap. Oke. Ya, Pak Sipul, kalau gitu terima kasih. Oke. Nanti ada yang Bapak isi nanti menjelaskan bahwa setingkat apa kepuasan Bapak dan apa yang perlu diperbaiki Siap. oleh Bapak. Nanti kan ada di pakai line itu nanti saya kirimkan linknya. Oke, siap. Saya ucapkan terima kasih dan Oke. nanti hasil rekamannya bisa dikirim juga. Oke, Ya, siap. terima kasih Pak Saiful. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.